فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Nanti tidak selesai pelajaran kita. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita telah sampai pada pembahasan contoh yang ke-15. Qala rahimahullah al-mithalu al-khamisu asyar. Contoh yang ke-15. Qauluhu ta'ala fil haditsil qudsi. Ucapan Allah Ta'ala dalam haditsul qudsi. Ya bana Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit dan kamu tidak membusukku. Al-hadits jelas. Yang menjadi iskal, Allah katakan di sini maridtu, aku sakit. Walam ta'udni, kamu tidak membesuk aku. Ahlu sunnah mulai kemana kalian dengan hadis ini? Kalau kamu mengatakan Allah sakit seperti zahir hadis ini, berarti kamu telah menyamakan Allah dengan makhluk. Baik. Al-jawab. Wa hadzal hadits rawahu Muslim fi bab fadl iyadatil marid. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam bab keutamaan membesuk orang sakit. Min kitabil bir wasila wal adab. Dan ucapan di bab dalam bab ini keliru. Kenapa barakallahu fikum? Karena bab yang dicantumkan dalam Sahih Muslim bukan dari Al-Imam Muslim. Antum kalau beli buku Sahih Muslim dan dapatkan di sana ada bab kada, bab ini, bab itu, maka bab tersebut bukan dari Al-Imam Muslim. Itu adalah tulisan bab yang dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Karena Imam Muslim rahimahullah tidak menyebutkan satupun bab dalam kitabnya. Yang ada kitab kada, kitab salat, kitab iman, kitab jihad, kitab haji, kitab zakat. Adapun susunan bab, maka Al-Imam Muslim tidak sebutkan sama sekali. Nah, sehingga fi bab fadl iyadatil marid, dan lagi ini babnya siapa? Oleh An-Nawawi. Min kitabil birri wassilati wal adab, dari kitab Al-Bir, berbuat kebajikan, wasilah menyambung hubungan, wal adab dan adab. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata pada hari kiamat, ya bana Adam maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku sakit dan kamu tidak membesukku. Qala ya Rabb, anak Adam itu bertanya, wahai Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana mungkin saya bisa membesukmu sementara kamu adalah Rabb alam semesta? Qala ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu, tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya hambaku si fulan sakit, kamu tidak membesuknya? Ama 'alimta anna kalau uttahu lawajadtani inda, karena tidakkah kamu tahu sekiranya kamu membesuknya, maka kamu akan dapat aku di sisinya. Ya bani Adam, istat'amtuka falam tu'inni, wahai anak Adam, aku telah meminta makan padamu dan kamu tidak memberiku makan. Qala ya Rabb, maka anak Adam itu berkata, wahai Rabb, kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin, bagaimana mungkin saya memberimu makan sementara kamu adalah Rabbul alamin? Qala ama 'alimta annahu istat'amaka 'abdi fulan, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku si fulan telah meminta makan kepadamu
Falam tut'imhu, kamu tidak memberinya makan. Ama 'alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Sekiranya kamu memberinya makan, maka kamu akan mendapatkan aku di sisinya. Atau apa? Engkau akan mendapatkan itu di sisiku. Ya bani Adam, istasqaituka falam tasqini. Wahai anak Adam, aku meminta kepadamu air dan kamu tidak memberikanku air. Qala ya Rabb, dia menjawab, wahai Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin aku memberimu minum sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Qala istasqaka 'abdi fulan, hambaku fulan minta air kepadamu, falam tusqihi, kamu tidak memberinya air. Ama innaka law taqaitahu wajadta dzalika 'indi. Sekiranya kamu memberinya air, maka kamu akan dapatkan hal itu di sisiku. Al-jawab anna salafa akhadhu bi hadzal hadits, bahwasanya para salaf telah mengambil hadis ini. Walam yusarrifuhu an dhahirihi, dan mereka tidak memalingkan hadis ini dari zahirnya. Bitahrifin yatakhabbatuna fihi bi ahwa'ihim, dengan cara memalingkan maknanya yang mereka serempangan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tidak lakukan. Wa inna ma fassaruhu bima fassara bihi al-mutakallimu bihi. Akan tetapi ahli sunnah para salaf mentafsirkan hadis ini dengan apa yang ditafsirkan oleh yang berbicara. Siapa yang berbicara di sini? Allah. Hadis qudsi. Allah telah mentafsirkannya sendiri. Lalu berapa repot? Itu aja repot. Ya. Allah telah tafsirkan, saya sakit. Maksudnya apa? Hamba-Ku sakit. Kamu tidak membesuk saya. Maksudnya apa? Tidak membesuk hamba Allah. Sehingga tidak ada pemalingan makna dalam hadis ini. Faqauluhu ta'ala fil hadits al-qudsi, maka ucapan Allah dalam hadits qudsi ini, maridtu wastat'amtuka wastasqaituka, aku sakit, aku memintamu makan, aku memintamu minum atau air. Bayanahu Allah Ta'ala bi nafsihi, Allah Ta'ala telah menjelaskannya dengan dirinya sendiri. Haitsu qala ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida, tidakkah kamu tahu bahwasanya hambaku fulan sakit? Wa annahu istad'amaka 'abdi fulan, dan bahwasanya hambaku fulan telah memintai kamu makan. Wastasqaka 'abdi fulan, dan bahwasanya hambaku si fulan memintaimu air. Wa huwa sharihun, dan ini sudah jelas. Fi anna al-murad bihi maradu 'abdin min 'ibadillah, bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah sakitnya seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wastit'amu 'abdin min 'ibadillah, dan minta makannya seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wastisqa'i 'abdin min 'ibadillah, dan minta airnya sebagian hamba dari hamba-hamba Allah. Walladzi fassarahu bidzalik huwa Allah, yang mentafsirkan ucapan itu adalah Allah sendiri. Al-mutakallimu bihi, yang berbicara dengan kalimat tadi. Wa huwa a'lamu bi muradihi, dan dia tentu lebih tahu maksudnya sendiri. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستدعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستدعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره. Maka apabila kita mentafsirkan sakit itu yang disandarkan kepada Allah, permintaan makan yang disandarkan kepada Allah, permintaan air yang disandarkan kepada Allah dengan tafsiran sakitnya hamba, permintaan makan hamba, permintaan air oleh hamba, maka hal itu bukanlah bentuk memalingkan kalimat dari zahirnya. Lianna dzalika tafsir al-mutakallim bihi, karena itu adalah tafsir yang berbicara, mengucapkan kalimat itu sendiri. Nah, fa huwa kama law takallama bihadza al-ma'na ibtida'an. Sebagaimana ucapan itu seperti apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri ucapkan secara permulaan. Allah yang memulainya dan Allah juga yang menjelaskannya. Wa innama adhafahu Allah dzalika ila nafsihi awalan litarghib wal hafi, dan hanyalah Allah menyandarkan hal itu kepada dirinya. Sakit hambaku, atau sakit, aku sakit, kamu tidak membesukku. Aku minta makan, kamu tidak memberikanku makan. Aku minta minum, kamu tidak memberikan minum. Awalan litarghib wal had. Pertama-tama maksudnya adalah untuk memberikan anjuran dan motivasi agar hendaknya engkau memberi makan orang yang minta, memberi air kepada yang minta, membesuk orang yang sakit. Anjuran untuk melakukan 3 amalan tadi. Kaqaulihi ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala katakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah kiranya yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik?
Bukan berarti Allah butuh. Tapi barakallahu fikum memberikan pinjaman kepada orang-orang yang butuh dari hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadzal hadits min akbaril hujaj ad-damighati li ahli at-ta'wil. Dan hadits ini merupakan hujjah, argumentasi terbesar yang mematahkan atau yang menghancurkan orang-orang yang mentakwilkan. Alladzina yuharrifuna nusus as-sifati an zahiriha, yaitu orang-orang yang memalingkan nas-nas sifat dari zahirnya. Bila dalilin min kitabillahi ta'ala wala min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, tanpa adanya dalil baik dari Al-Qur'an tidak juga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuharrifunaha bi syubhin batilah, hanya saja mereka mentahrif, memalingkan makna tersebut dikarenakan adanya syubhat yang batil. Hum fiha mutanaqidun, di mana mereka sendiri saling bertentangan, kontradiksi. Muttaribun, dan mereka sendiri guncang. Kadang-kalanya dia katakan tangan itu nikmat, kadang-kalanya dikatakan tangan artinya kuat. Guncang. Nah, law kana al-murad khilafa zahiriha kama yaqulun labayyanahu Allah Ta'ala wa rasuluhu. Dikarenakan sekiranya yang dimaksud dalam ayat sifat tersebut adalah tidak seperti yang zahir dari ayat tadi atau hadis tadi, sebagaimana yang mereka katakan, la bayyanahu Allah Ta'ala wa rasuluhu, maka pasti Allah yang akan jelaskan sebagaimana Rasul akan menjelaskannya. Tapi begitu tidak ada penjelasan, tidak dari Allah, tidak dari Rasul, maka numirruha kama ja'a, kita biarkan nas-nas itu sebagaimana datangnya. Nah, walau kana zahiruha mumtani'an 'ala Allah kama za'amu la bayyanahu Allah wa rasuluhu. Sekiranya zahir dari nas tersebut tidak mungkin ada pada Allah sebagaimana yang mereka katakan, la bayyanahu Allah wa rasul, maka pasti Allah akan jelaskan dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya, kama fi hadzal hadits, seperti dalam hadis ini. Tidak mungkin masa Allah sakit, betul tidak mungkin. Tapi Allah telah jelaskan maksudnya. Allah telah menjelaskan maksudnya. Walau kana zahiruha al-la'iq billahi mumtani'an على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال. Sekiranya zahir dari nas-nas tersebut yang layak untuk Allah tidak mungkin ada pada Allah, maka niscaya dalam Al-Quran dan juga sunnah dari sifat-sifat Allah yang tidak mungkin ada padanya akan kita dapatkan sangat banyak. Illa bikulfah, tidak bisa dihitung kecuali dengan susah payah. Wa hadza min akbaril muhal, dan ini adalah suatu perkara yang sangat tidak mungkin. Kalau seperti yang mereka anggap, maka kita akan dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabiil Amin banyak sifat yang tidak mungkin pada Allah, dan tidak akan kita ketahui kecuali dengan susah payah. Dan tentu ini adalah perkara yang tidak mungkin, karena apa yang Allah jelaskan sudah sangat jelas. Apa yang Allah telah sebutkan berupa isbat juga sudah sangat gamblang. Sehingga barakallahu fikum, tugas kita sebagai orang yang beriman terhadap Al-Qur'anul Karim adalah mengimaninya sebagaimana datangnya. Adapun kalau kiranya akal kita, logika kita belum sampai dan belum memahaminya dengan pasti, maka yang dicerca, yang dicela ada logika akal kita yang kurang, bukan pemahaman kita yang kita benarkan lalu kita salahkan nas. Yang pantas untuk disalahkan adalah pemahaman kita. Sedangkan nas adalah sesuatu yang wajib untuk kita terima sebagaimana datangnya. Nah, wala naktafi bihadzal qadar, dan kita cukupkan dengan kadar ini. Minal amsilah, dari contoh-contoh. Litakuna nidrasan li ghairiha, sebagai penerangan untuk yang lain. Wa illa fal qa'idatu 'inda ahli sunnati wal jama'ati ma'rufah. Di mana kaidah-kaidah di sisi ahli sunnati wal jamaah sudah diketahui. Wahia ijra'u ayatis sifati wa ahadithiha ala zahiriha. Kaidah tersebut adalah membiarkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat sesuai dengan zahirnya. Min ghairi tahrifin, tanpa memalingkan makna, wala ta'tilin, tanpa mengingkarinya, wala takyifin, tanpa membagaimanakannya, wala tamtsilin, dan juga tidak mempermisalkannya. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات, dan pembahasan tentang hal ini telah berlalu secara lengkap dalam pembahasan kaidah-kaidah nas-nas sifat. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Dengan ini barakallahu fikum kita telah selesaikan al-faslur rabi, pasal yang keempat. Dan akan datang pasal yang kelima, al-khatimah, penutupan.